Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 12 Agustus 2021, hari biasa pekan ke-19. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang murah hati, Engkau mengikat perjanjian dengan kami melalui Yesus Kristus Putramu, perjanjian pengampunan. Kami mohon perkenankanlah kami mewujudkan belas kasih-Mu dan kerukunan dan kebaikan kepada sesama. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 18 ayat 21 sampai 19 ayat 1. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan. Dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak dan istrinya dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergerak hati raja akan belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan hutangnya pun dihapuskan. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah hamba itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya lunas. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hei hamba jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu, jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, hari ini kita mendengar dari Injil Matius tentang pengampunan, tentang kerahiman Allah, tentang keadilan. Di Singapura ada sebuah cerita, adalah seorang yang cukup tua, berada di perempatan jalan. Dia menadahkan topinya
untuk mendapatkan sesuap nasi. Lalu temannya melihat dia dan mereka saling bertanya, apakah engkau melihat Mr. X di perempatan jalan? Aku rasa aku salah mata. Betul teman kita itu loh. Dulu kita suka bermain golf kan? Ada apa dengan dia? Tapi kita harus teliti dulu. Betulkah dia? Jangan sampai kita salah tangkap lalu kita malu. Maka mereka mengadakan penyelidikan dari hari ke hari. Melihat perilaku dan kemudian memutuskan. Benar, dia teman kita Mr. X yang kaya raya dulu itu toh. Kenapa hal itu terjadi? Kemudian ditangkaplah pengemis tadi. Ternyata betul teman mereka bermain golf. Lalu ditanya, kenapa? Kamu kok tega? Orang kaya kok jadi pengemis minta-minta di pinggir jalan? Tolong ceritakan kepada kami apa yang terjadi dengan dirimu. Engkau kan punya anak tunggal, kaya raya. Bagaimana ceritanya? Kemudian dia menceritakan bahwa anak tunggal adalah segala-galanya. Dia disekolahkan di Amerika, kemudian mendapat jodoh. Ternyata istrinya itu amat posesif dan protektif. Awalnya bagus sekali, manis sekali, baik sekali. Waktu aku masih ada istriku sebelum meninggal, aduh wah baik sekali. Tapi ketika istriku meninggal, tinggal aku sendiri. Lalu aku sampaikan kepada dia, sudahlah, begini ya, wah papa berikan kepadamu warisan. Sampai papa nanti meninggal, boleh tinggal bersamamu. Ya pak, dengan hari demi hari berganti. Dan kemudian tampaklah asli dari menantunya. Mereka suatu hari bertengkar dan mengatakan, pilih aku atau bapamu. Akhirnya sang X itu memilih istrinya dan mengusir bapaknya. Maka katakan, maka aku jadi gelandangan tadi. Mereka dulu pernah sekolah di Inggris bersama dengan Menteri Singapura. Maka teman-temannya melaporkan peristiwa itu kepada sang Perdana Menteri. Maka dalam Injil pada hari ini Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengampuni. Dengan pertanyaan apakah cukup 7 kali 7? Yesus mengatakan tidak, 7 kali 70 kali, artinya selalu dan senantiasa. Kenapa? Manusia itu tidak pernah sempurna. Karena kita tidak sempurna, maka kita juga memerlukan maaf atas kekeliruan dan kesalahan kita. Maka mari saudaraku terkasih, melalui Injil ini Yesus memberikan contoh bagaimana orang yang punya hutang dilunaskan, tetapi dia punya piutang kepada orang lain, lalu dia mencekiknya, bahkan memenjarakannya. Itu artinya apa? Dia tidak tahu terima kasih, tidak tahu keadilan. Maka dia dihukum kembali. Lalu maknanya apa Injil pada hari ini? Ayo, jadilah orang yang selalu saling memaafkan. Karena saling memaafkan itu membebaskan. Kita tidak hitung lagi. Karena apa? Sadar, kita adalah makhluk manusia yang tidak sempurna, yang senantiasa memerlukan bantuan Allah. Maka berdoalah dan jangan lupa pergi dan rajin pergi ke sakramen tobat agar Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita dan tidak membiarkan dosa itu tumbuh dan berkembang berbunga-bunga, ya, sehingga merugikan kita sendiri. Selamat pagi, semoga Tuhan memberkati.